Hai teman-teman, kita kembali lagi. Sekarang saya akan menerangkan cara mencampur nutrisi. Pertama-tama alat yang kita perlukan adalah tempat mengaduk. Kemudian ini adalah alat TDS kita namakan untuk mengukur kandungan nutrisi di dalam air nutrisi yang sudah kita campur. Yang kedua adalah pH meter untuk mengetahui ukuran keasaman air baku dan larutan nutrisi. Kemudian kita butuh juga untuk mengukur larutan nutrisi nanti kalau kita akan mencampurnya. Untuk mencampur nutrisi, biasanya dalam nutrisi itu ada kandungan, ada 2 plastik. Yang pertama adalah larutan untuk A dan larutan B. Makanya untuk nutrisi ini kita sebut larutan AB mix. Yang masing-masing dalam larutan A dan B mengandung unsur makro dan mikro. Mari kita coba. Ya. Pertama-tama kita buat larutan A dulu sebanyak 500 ml. Ml. Kita ukur pH meternya ya. Ukurannya adalah 6,5. Kemudian kita buka larutan A. Ukuran air yang ada di sini 500 ml. Supaya pada hasil akhir ukuran mililiternya akan sama. Ini adalah unsur makronya dan inilah unsur mikronya. Campurkan rekan-rekan. Oke. Kemudian kita campurkan juga yang kecilnya. Oke. Kita aduk. Kebetulan nggak ada tempat yang lebih kecil karena saya biasa mengaduk banyak sekaligus. Kemudian kita tambahkan air lagi sampai mencapai ukuran 1 liter. Ya, kita aduk lagi sampai tidak ada butir-butiran. Oke, sudah larut semua. Sekarang kita masukkan ke botol. Karena larutan A dan B pada waktu pembuatan tidak boleh sekaligus dicampur. Oke. Kita tandai supaya tidak tercampur. Oke. Ini larutan A. Oke teman-teman, tadi kita sudah mencampur larutan A. Ini 1 liter.
jadinya. Sekarang kita akan mencampur untuk larutan B. Seperti yang tadi, kita siapkan air 500 ml, kemudian kita masukkan nutrisi ini. Nah, kita masukkan juga larutan mikronya. Oke, ini larutan mikronya. Kemudian kita aduk lagi seperti tadi. Oke, sudah habis. Kita tambahkan air lagi sampai dengan ukuran 1000 ml. Kita aduk lagi. Sepertinya udah larut semua. Ini juga ukuran 1000 ml. Kita tempatkan ke botol yang berbeda. Oke, selesai. Kita tandai supaya tidak tertukar. Ini adalah larutan B. Oke, larutan A dan larutan B dengan ukuran yang sama, isinya 1 liter, masing-masing 1 liter. Sekarang kita sudah mempunyai larutan A dan larutan B, dan kita akan buat larutan nutrisi untuk 1 liter. Untuk 1 liter air baku ini kita memerlukan 5 ml larutan A dan larutan B. Oke, kita mulai. Kita sudah siapkan 1 liter air baku. Untuk diketahui, untuk 1 liter kita butuh 5 ml nutrisi A dan 5 ml nutrisi B. Ini akan menghasilkan ppm sekitar 500 sampai 700. Oke, kita coba campurkan. Ukuran 5 ml adalah ini ya. Oke. Moga-moga tidak tumpah ya. Oke. 5 ml. Tolong dibantu Pak ya, takut tumpah. Dan 5 ml juga. Lebih dikit. Nah, ini larutan B-nya. Kita aduk. Sekarang kita lihat air bakunya, ukurannya adalah 121. Karena kan air bakunya sudah lumayan 121, kemungkinan air nutrisi ini ukurannya akan lebih dari 500. Oke, kita coba. Ini ukurannya 638.
rekan-rekan, tadi kita sudah buat larutan untuk 1 liter dengan masing-masing larutan A 5 ml dan larutan B 5 ml, dan hasilnya adalah 638 dikarenakan air baku tadi sudah ukurannya 120 sekian, 121 ppm gitu. Jadi kita bisa jadikan pedoman. Kalau tidak punya TDS, kita hitung saja 1 liter dengan 5 ml dan 5 ml, paling sedikit ukurannya adalah menjadi 500 ppm. Itu aja. Kalau misalnya butuh 1000 ppm ya kita 2 kaliin. Jadi 10 mili dan 10 mili. Dan kalau butuh 1500 berarti 15 mili dan 15 mili masing-masing A dan B. Jadi kita buat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Sekian teman-teman. Terima kasih.